Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan seperti ini. Baik untuk teman-teman, kita lanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah ekologi pangan dan gizi. Jadi untuk pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai penanganan pangan. Oke, seperti yang muncul di layar, di sini ada penanganan pasca panen. Jadi yang dimaksud dengan penanganan pasca panen ini sangat penting diperhatikan agar kerusakan pangan dan kehilangan zat gizi dapat terhindar. Nah, ini mengapa kita mempelajari mengenai penanganan panen? Karena pada intinya adalah untuk menghindari kerusakan pangan dan kehilangan zat gizi. Kemudian di sini ada upaya penanganan pangan. Nah, ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Nah, ini kita bahas untuk menyediakan pangan setelah pasca panen. Nah, kemudian berikutnya di sini ada batasan pasca panen. Yang pertama adalah pasca panen, yaitu seluruh kegiatan sejak dari panen hingga menjadi bahan siap dikonsumsi. Nah, kemudian yang kedua pasca panen primer, yaitu seluruh kegiatan dari sejak panen hingga menjadi bahan baku yang siap disimpan, dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah pasca panen sekunder, yaitu semua kegiatan pengolahan hasil pertanian sampai menjadi bahan jadi atau siap dikonsumsi. Nah, ini adalah batasan pasca panen yang terdiri atas tiga. Pertama itu pasca panen, kemudian pasca panen primer, kemudian yang ketiga adalah pasca panen secara sekunder. Nah, ini bisa kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kategori batasan pasca panen. Nah, kemudian di sini ada ruang lingkup pasca panen. Nah, di sini ada beberapa hal mengenai ruang lingkup pasca panen. Yang pertama adalah penentuan saat panen. Jadi menentukan saat panen itu ada waktunya, di mana pangan yang siap dipanen dan mana yang belum siap dipanen. Nah, kemudian adalah pembersihan dan sortir. Nah, jadi setelah dipanen, maka pangan yang telah dipanen tersebut kita lakukan pembersihan dan disortir. Nah, kemudian yang ketiga adalah material handling. Nah, ini adalah pendistribusian pangan yang setelah dipanen. Nah, kemudian yang keempat adalah pengeringan dan pendinginan. Nah, ada beberapa memang pangan yang pasca panennya itu melakukan pengeringan dan pendinginan. Ada juga beberapa pangan yang tidak harus melakukan seperti pengeringan dan pendinginan. Nah, kemudian yang kelima adalah penggilingan. Nah, seperti penggilingan ini adalah contoh gabah atau padi. Kemudian yang keenam adalah pengepakan dan penyimpanan. Nah, ini bertujuan untuk agar pangan tersebut setelah dipanen bisa bertahan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah manajemen mutu. Jadi untuk pangan yang telah dipanen, kita harus menjaga mutunya agar kualitas serta nutrisi yang tersedia di dalam pangan tersebut tetap terjaga. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal penyebab dan jenis kerusakan pangan. Untuk penyebab kerusakan pangan, yang pertama adalah adanya bakteri, ragi, dan jamur. Nah, mikroba penyebab kebusukan pangan dapat ditemukan di tanah,
kemudian ada di air, kemudian ada di udara, di atas kulit atau bulu yang ada di pangan tersebut, dan di dalam usus ternak. Nah, ini bakteri, ragi maupun jamur. Nah, beberapa mikroba juga sering ditemukan di atas permukaan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, oleh sebab itu, dengan dilakukan penanganan pasca panen untuk menghindari terjadinya kerusakan. Nah, tumbuhnya bakteri ragi atau kapang ini bisa mengubah komposisi bahan pangan. Nah, jadi bisa dari bentuknya yang rusak, kemudian kehilangan nutrisi yang ada di pangan tersebut. Nah, kemudian penyebab kerusakan pangan yang kedua adalah enzim. Enzim yang berada dalam pangan dapat berasal dari mikroba atau sudah ada pada pangan tersebut secara normal. Jadi pangan sudah ada memang enzimnya pada pangan tersebut. Nah, kemudian adanya enzim memungkinkan terjadinya reaksi biokimia serta dapat mengakibatkan perubahan komposisi pangan. Nah, itu ya seperti yang dikatakan tadi, bahwa di pangan tersebut sudah ada memang enzim atau mikroba, sehingga dibutuhkan pangan yang lebih khusus lagi. Nah, kemudian penyebab yang berikutnya adalah serangga. Nah, ini yang sering dikeluhkan terutama para petani. Nah, di sini ada beberapa hal dan ini ada contoh untuk penanganan, cara penanganan. Kita lihat videonya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini adalah salah satu inovasi untuk penanganan serangga. Nah, jadi itu salah satu cara penanganan terhadap hama yang ada di sawah. Ya, ini salah satu inovasi petani, bisa menjadi inspirasi juga untuk kita bagaimana cara mengembangkan, jadi tanpa harus menggunakan pestisida lagi. Baik, kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa keuntungan dari alat tersebut. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan pestisida. Ya, secara ini kita bisa ketahui bahwa setiap petani sering menggunakan pestisida untuk menanggulangi terjadinya hama. Kemudian adalah hemat biaya. Ya, kenapa hemat biaya? Karena sistem kerja dari alat ini 1 kali 24 jam bekerja. Jadi tanpa harus membutuhkan tenaga manusia lagi. Kemudian adalah hemat tenaga juga. Kemudian efisiensi waktu. Nah, kemudian petani sehat. Nah, kenapa bisa dikatakan petani sehat? Karena tidak lagi menggunakan pestisida. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsumsi pangan
lebih sehat karena penggunaan pestisida tidak lagi digunakan. Nah, kemudian penyebab kerusakan pangan yang terakhir, keempat, ini adalah waktu penyimpanan. Jadi semakin lama penyimpanan pangan, maka kemungkinan besar pangan akan mengalami kerusakan atau mutunya akan turun. Dan kemudian ketika penyimpanan pangannya singkat, maka mutunya masih terjaga. Nah, seperti dikatakan di sini, apabila waktu penyimpanan terlalu lama, maka dapat menyebabkan kerusakan pangan lebih besar. Nah, kemudian di sini penyebab kerusakan produk pasca panen. Yang pertama faktor eksternal secara fisik, kemudian ada biologis, kemudian ada kimia. Itu secara eksternal. Kemudian yang faktor internal juga ada. Seperti dijelaskan di sini, untuk jenis kerusakan pangan ada secara biologi, fisiologi, fisik dan mekanis, serta kimia. Nah, untuk biologis itu sendiri adalah serangga, ragi dan bakteri. Kemudian fisiologi, kerusakan yang disebabkan oleh reaksi. Kemudian fisik dan mekanis. Fisik yaitu faktor lingkungan, suhu dan kelembapan. Jadi ini adalah bisa mempengaruhi kerusakan terhadap pangan. Mekanis, ada benturan, memar, retak, ataupun pecah. Kemudian secara kimia, kerusakan karena reaksi pencoklatan. Nah, untuk teknik penanganan pasca panen, di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pencucian. Jadi teknik penanganan pasca panen ini yang pertama pencucian. Jadi teknik pencucian ini ada beberapa pangan yang cocok untuk dilakukan teknik pencucian, dan ada juga pangan yang tidak lagi menggunakan teknik pencucian. Nah, kemudian yang kedua adalah pengeringan. Nah, teknik pengeringan ini tidak semua pangan yang bisa dilakukan hal ini, pengeringan, dan ada juga teknik pengeringan ini sangat dianjurkan untuk pangan lain. Jadi tidak semua teknik ini bisa berlaku untuk pangan yang lain, tetapi harus disesuaikan dengan pangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan. Kemudian keempat adalah pendinginan. Nah, jadi ini adalah teknik penanganan pasca panen. Ada 4: pencucian, pengeringan, penyimpanan, serta pendinginan. Nah, teknik ini digunakan dan disesuaikan dengan pangan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan diindikasikan oleh terpenuhinya pangan bagi rumah tangga secara kualitas maupun kuantitas, aman, merata, dan terjangkau. Food security difokuskan pada ketersediaan pangan di tingkat nasional maupun tingkat internasional karena adanya krisis pangan dunia pada tahun 1972 sampai dengan 1974. Nah, ini faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Food security atau ketahanan pangan terdiri atas 3. Yang pertama, ketersediaan dan stabilitas pangan. Kemudian kedua, kemudahan memperoleh pangan. Yang ketiga adalah pemanfaatan pangan. Nah, kita lihat untuk ketersediaan dan stabilitas pangan terdiri atas 2. Yang pertama, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kemudian produksi pangan, pertanian, peternakan. Kemudian memperoleh pangan, konsumsi makanan. Kemudian untuk pemanfaatan ada status gizi. Jadi untuk ketahanan pangan seperti kita lihat pada bagan ini, bahwa pada intinya ketahanan pangan berujung pada status gizi. Jadi
untuk status gizi ini yang harus kita capai. Jadi ketahanan pangan yang dilakukan adalah untuk menjaga status gizi, terutama untuk status gizi masyarakat. Oke, kemudian ini yang terakhir. Jadi untuk teman-teman, demikian perkuliahan kali ini, beberapa penjelasan untuk materi kelima. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung dengan materi ini, silakan ditanyakan lewat Classroom ataupun di channel YouTube ini, berikan komentar. Nanti pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.